Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para bapak alim ulama ingkang kala hormati pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, ingkang tansah kala hormati pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sahabat-sahabati yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, kemudahan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa mengalir deras keharibaan Nabiullah Habibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kami dari Ranting Tarjo akan membahas sebuah topik yang berjudul bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dalam diri manusia ada 3 unsur. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani, yang ketiga adalah nafsani. Jasmani adalah anggota badan tubuh kita yang bisa dilihat oleh panca indera. Sedangkan rohani kebalikan dari jasmani, tidak bisa dilihat oleh panca indera, yaitu ruh yang ada dalam diri kita. Unsur yang ketiga adalah unsur nafsani. Unsur nafsani ini adalah jiwa, yang mana jiwa ini adalah penghubung antara badan tubuh ini dan ruhnya manusia. Dalam unsur nafsani ini ada 3 hal, ada 3 komponen, yaitu hati, akal, dan nafsu. Dalam ketiga unsur ini, hati yang mampu dan bisa mengawal, menolong, mengendalikan diri, badan, dan juga jiwa manusia. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah lagu disampaikan, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hadirin rahimakumullah, menjaga hati adalah suatu hal yang sangat sulit sekali, karena hal ini berhubungan dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat keimanan seseorang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ketika ada amanu selalu diiringi dengan amalus sholihat. Itu selalu bergandengan, bahwasanya iman seseorang itu diaplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal-amal yang soleh. Hadirin rahimakumullah, cara menjaga hati yang pertama adalah menghindari sifat-sifat atau perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan apapun. Allah Maha Besar, Allah lah yang Maha Kuasa. Jangan menganggap karena
suatu hal yang dianggap itu gaib, suatu hal yang dianggap itu punya kekuatan, karena ini saya itu sukses, karena ini, itu adalah sangat salah. Itu adalah perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkanlah dari hal yang seperti itu. Yang kedua adalah semaksimal mungkin kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat atau akhlakul madzmumah, akhlak tercela. Karena biasanya orang-orang yang sukses itu godaannya besar, tantangan dengan hatinya besar, ada sifat sombong, ada sifat yang paling benar, dia yang nomor satu dari semuanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, sifat-sifat ini. Karena logikanya, secara kontekstual, ketika seseorang itu punya pendidikan yang lebih tinggi, punya ilmu yang banyak, maka beliau itu harus lebih bisa menempatkan diri di lingkungannya dengan lebih baik, lebih bisa menghargai orang, lebih bisa menghormati orang lain meskipun itu orang yang kurang mampu atau orang yang kurang pintar. Dia lebih bisa memanusiakan manusia di lingkungan sekitarnya. Itu secara logika, secara kontekstual. Tapi ketika terjadi di lapangan bahwasanya orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain, dengan dia sudah sarjana, dengan dia sudah S-nya S3, kemudian mondoknya 20 tahun, wah, ini aku yang paling baik, ini yang top nomor 1 saat masyarakat. Itu tantangan dengan hati kita. Itu adalah cobaan diri kita. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu? Sehingga ketika kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat, menjadi insan kamil. Allahumma amin. Ketiga adalah syahwat, merupakan suatu keinginan-keinginan yang tidak dikendalikan, sehingga apa yang terjadi menjadikan penghalang untuk mengetahui suatu kebenaran. Jadi kita dikendalikan oleh syahwat atau nafsu-nafsu kita. Ini juga merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Maka untuk menjaga hati kita, bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Cara menghindari itu adalah dengan sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Shadaqallahul azim. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, hanya satu, yaitu dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah tidak harus dengan sholat saja. Setiap saat, setiap waktu, setiap kegiatan kita dalam sehari-hari, kita bisa mengingat Allah dengan zikir. Hati kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau itu sudah tertanam dalam jiwa kita, insya Allah kita akan terhindar dari maksiat. Ketika kita akan melakukan suatu hal yang salah, insya Allah akan diingatkan oleh Allah pada saat itu juga, sehingga kita akan selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan dosa. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.